Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Setiawati dari kelas B semester 5 Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum terdiri dari 4 landasan. Yang pertama landasan filosofis, kedua landasan psikologis, 3 landasan sosial budaya, dan keempat landasan iptek. Sebelum masuk ke poin-poin landasan pengembangan kurikulum, di sini ada pengertian dari kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Poin pertama, landasan filosofis pengembangan kurikulum. Landasan filosofis memberikan arah pada semua keputusan dan tindakan manusia. Karena filsafat merupakan pandangan hidup orang, masyarakat, dan bangsa. Dalam pengembangan kurikulum senantiasa berpijak pada aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Landasan filosofis tidak akan lepas dari pengembangan kurikulum untuk mencari sebuah solusi dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dengan landasan filosofis, suatu kurikulum akan lebih mudah dikembangkan. Manfaat dan tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Kedua, dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Ketiga, filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya sendiri hingga manakah tujuan itu akan tercapai. Yang terakhir, tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang kedua, landasan psikologi pengembangan kurikulum. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada psikologi sebagai referensi dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku tersebut harus dikembangkan. Dengan kata lain, pentingnya psikologi terutama dalam bagian kurikulum tersebut harus disusun, bagaimana kurikulum diberikan dalam bentuk pengajaran, dan bagaimana proses belajar siswa dalam mempelajari kurikulum tersebut. Psikologi dalam pengembangan kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana peserta didik melakukan perbuatan belajar. Secara umum, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku dapat berbentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Perubahan tingkah laku karena insting, kematangan, atau pengaruh zat-zat kimia ini tidak termasuk dalam perbuatan belajar. Mengetahui tentang psikologi atau teori belajar merupakan bekal bagi para guru dalam tugas pokoknya, yaitu pembelajaran anak. Sedangkan psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu yang berhubungan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dibahas tentang hakikat perkembangan, tahapan perkembangan, serta hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Psikologi perkembangan berhubungan dengan kurikulum, terutama dalam menetapkan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalaman belajar tersebut sesuai dengan taraf perkembangan anak.
Yang ketiga, landasan sosial budaya pengembangan kurikulum. Landasan sosial budaya merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Karakteristik sosial budaya di mana peserta didik hidup berimplikasi pada program pendidikan yang akan dikembangkan. Kebudayaan bukan hanya berupa material belaka, melainkan juga berupa sikap mental, cara berpikir, dan kebiasaan hidup. Kebudayaan mencakup berbagai dimensi, diantaranya keluarga, pendidikan, politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan rekreasi. Semua dimensi tersebut hendaknya dipertimbangkan dalam proses pengembangan kurikulum. Yang terakhir yaitu landasan iptek pengembangan kurikulum, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Perkembangan iptek, baik secara langsung maupun tidak langsung, menuntut perkembangan pendidikan. Pengaruh langsung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah memberikan isi atau materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pendidikan. Pengaruh tak langsung adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan perkembangan masyarakat, dan perkembangan masyarakat menimbulkan problem baru yang menuntut pemecahan dengan pengetahuan, kemampuan, keterampilan baru yang dikembangkan dalam pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum sebaiknya dapat mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peserta didik dapat membagi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa begitu pentingnya suatu landasan dalam sebuah kurikulum, karena kurikulum adalah sebuah rencana pendidikan, maka diperlukan landasan yang sangat akurat agar nantinya bisa membantu dalam pengembangan dan kemajuan proses pendidikan serta tujuan pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, landasan yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum harus dicari dengan tepat. Pemahaman dan cara implementasi yang tepat adalah awal yang baik untuk menjalankan kurikulum. Karena kerugian pendidikan sangat besar jika kurikulum tersebut tidak dilakukan dengan baik, dan peran kurikulum ini sangat berpengaruh. Jadi dibutuhkan landasan yang kokoh dan kuat serta implementasi yang tepat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.